bikin copywritingnya kan istilah daging nih. Dagingnya itu menarik nggak buat si buyer persona untuk ngelihat? Curhat lagi nih coach. Ya, curhat apa? Jadi gini coach, kan kita ini dituntut, sebenarnya bukan dituntut sih, tapi emang kewajiban kan. Kewajiban kita untuk memperbanyak leads. Nah, kita tuh udah mencoba, nih caranya kayak gini bener nggak nih coach ya? Kita tuh tiap hari nge-share juga di sosial media kita gitu. Ada ajakan untuk join ke grup. Nah, biar nanti tuh mereka tuh pada join gitu. Nah, itu kan database baru tuh yang seger banget. Nah, itu tapi dalam kenyataannya itu nggak sesuai sama harapan yang kita mau coach. Jadi mereka tuh nggak ada nih yang ngeklik link kita untuk join ke grup kita. Nah itu salahnya di mana dan kita tuh harus gimana coach? Gampang jawabannya. Gimana coach? Kalau saya ngejawabnya, sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. jadi balik lagi ya, saya lebih suka pakai istilah dari guerrilla marketing. Roda ya coach. Balik lagi guerrilla marketing. Kan gini, kan di konsep guerrilla marketing, konsep roda, bahwa kalau di tengahnya ini kan sebenarnya kan adalah buyer persona. Buyer persona apa? Target market. Target market, buyer persona, oke? Target market. Ini yang mana? Yang luarnya dong. Oh yang ininya. Ya. Terus jari-jari kan berarti kan medsos ya. Medsos ya. Betul dong? Betul. Nah, terus yang tengahnya poros ini kan berarti ini copywriting. Oke, jadi medsos, copywriting. Nah, pertanyaan saya sederhana. Satu, ya, apakah buyer personanya sudah tepat atau belum? Itu dulu pertanyaan saya yang di awal. Misalkan contoh, kalau kamu jualannya roti, tapi kamu kirim bukan pemakan roti, tapi pemakan singkong, apakah akan lu dapet? Nggak bakalan. Enggak. Masuk akal? Jadi kalau saya menyebut yang pertama buyer persona dulu. Oke? Oke. Anggaplah buyer personamu sudah benar. Anggap sudah benar. Walaupun nggak tahu ya benar apa enggaknya kan kamu yang harus tahu sebenarnya. Seperti yang saya bilang, kamu mesti deketin siapa-siapa orang yang kelihatannya pemakai produk itu. Itu kata kunci kan sebenarnya. Nah, yang paling gampang sebenarnya kalau ditanya paling gampang ngelihatnya adalah kompetitor kita. Siapa yang ngikutin kompetitor kita itu yang paling gampang. Ya dong, itu paling gampang. Yang kedua medsos. Nah, medsos mana yang sangat tinggi banget untuk ya, atau medsos mana yang dipakai oleh si buyer persona? Oleh buyer persona. Kalau dia pakai Facebook, kita perlu masuk ke Facebooknya mereka. Kalau misalkan dia pakai Instagram, kita harus masuk ke Instagram mereka. Taunya di mana? Berarti kamu mesti harus bikin Instagram sendiri yang connect ke si buyer persona. Berarti kita harus pinter-pinter cari Satu. buyer persona. Atau yang kedua, ini cara yang paling gampang. Instagramnya saya ambil contoh, misalkan Instagramnya Instagram Antonius Arif. Di Instagramnya Antonius Arif kan ada link tree. Oh iya, yang jadwal. Yang diarahkan untuk masuk. Betul? Nah, pertanyaan saya, apakah sudah melihat kompetitor saya itu yang melike mereka siapa-siapa saja? Misalnya yang like kompetitor berarti dia. Nah, ketika mereka lu like-likein, apalagi ketika mereka lu like-like, kan like-nya ada dua macam nih. Either lu like sebagai Antonius Arif, ya dong, atau either lu like sebagai diri lu sendiri. Kalau either lu like pakai Instagram lu sendiri, berarti mau nggak mau Instagram lu harus berupa carousel yang sama persis dengan Antonius Arif. Betul dong? Oh iya, biar lebih Duplikasinya. Iya, benar. Masuk akal? Masuk akal. Sampai sini oke? Oke. Nah, pertanyaannya adalah berikut copywriting. Kalau kita bicara mengenai di Facebook nih. Tapi kalau di Facebook bikin copywritingnya kan istilah daging nih. Dagingnya itu menarik nggak buat si buyer persona untuk melihat? Kalau Benar-benar. tahu dari mana? Gampang. Dari like-nya aja, jumlah like deh.
Tugas kamu yang pertama, like-nya seberapa banyak orang like punya kamu. Nah, pertanyaannya gimana caranya memancing supaya mereka ngeliat ke kamu? Gampang. Yang harus kamu lakukan adalah setiap orang-orang tersebut di Facebook, ketika kamu posting sesuatu di Facebook, 30 menit sebelum kamu posting, ada rumus nih, namanya 503. Harus dicatat nih coach. Pakai teknik namanya 503. Jadi 503. Ya, apa 330 lupa lah. 503. Anggaplah 503. Oke. Jadi, apa yang harus dilakukan? 30 menit sebelum kamu posting Instagrammu, konten yang tadi ya, konten, atau 30 menit sebelum kamu posting artikelmu, kamu masuk ke 50 orang yang kamu targetin. Teman kita atau Yang kayak teman di media sosial. Misalkan contoh, kamu sudah menargetkan ke orang ABC. Kamu masuk ke 50 linknya mereka, dan pastikan mereka posting juga di Facebook. Ya kalau nggak posting berarti mereka nggak aktif dong di Facebook. Oh, berarti sebelum itu kita kunjungi profile gitu coach. Kunjungin. Jadi 30 menit sebelum kamu posting ya, kamu kunjungi profil mereka dan kamu lakukan apa? Like Di postingan. dan komen di postingan Oh, mereka. wajib komen juga nih coach. Iya. Nggak cuma like. Iya. Okay. Malah kalau perlu share, makanya kan tempat 3 kan gitu ya istilahnya. Jadi like, comment, share. Nah, lakukan 30 menit sebelum kamu posting. Can you imagine kalau lu masuk ke 50 orang, kan pertama lu nge-like 1, mungkin orangnya cuek banget kan. Ada Mega, siapa sih ini Mega, bodo ya amat. udahlah gitu Udah ya. kan? Begitu hari kedua, hari ketiga kok nama Mega muncul terus. Nah, ketika Mega like terus, tapi kan kayak komennya bukan tentang mantap. Komennya komen cerdas gitu loh. Dia lagi posting apa? Misalnya dia lagi posting olahraga lagi pagi. Wah, luar biasa Pak. Memang dibutuhkan tenaga energi yang ekstra sekarang. Nah, kayak gitu. Oh, biar mereka ke notice gitu ya. Ke notice. Nanti lama-lama dia mulai masuk ke Instagrammu. Atau masuk ke Facebookmu. Mereka akan kepo juga gitu. Pasti dong, dia akan Iya, kepo. bener. Nah, kalau artikelmu bagus, maka minimal dia nge-like punya kamu. Selama ini itu yang belum dilakuin sih. Betul ya? Berarti ya kayak kita nggak tahu nih copywriting kita bagus apa enggak kan. Nah, makanya dagingnya itu bermanfaat apa enggak buat dia. Kalau kita posting dia tidak lihat ke kita, ya wajar. Jadi kalau ditanya kerja keras kamu apa? Kerja keras kita sebagai seorang sales pertama bikin konten. Pasti Yang ya. kedua adalah 30 menit sebelum posting kamu harus masuk ke situ. Ke profile Yang kamu targetin. Kalau misalkan sambil contoh, di Facebook kan juga ada hashtag. Ada. Nah, kamu juga bisa masuk ke hashtagnya, atau Instagram kamu masuk ke hashtagnya. Contohnya gimana? Saya kasih contoh nih di Instagram ya. Di Instagram yang paling gampang. Misalkan saya ambil contoh, kamu anggaplah menargetkan 1 orang. Ya sembarangan aja ya, kita sembarangan ya. Misalkan misalnya baju apa namanya kalau muslim? Gamis. Gamis ya. Saya cari gamis, gampang deh ya. Gamis, saya search dulu, ya gamis. Kemudian saya cari tagnya. Nah ini kayak gini ya. Jadi kayak gini, kelihatan ya. Ini kayak gini. Jadi saya search, ini gamis. Ini kan gamis kan. Nah ini kan ada nih. Ada 40.7. Gamis itu bahasa Indonesia bukan sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Nah, lihat ya. Bahasa Indonesia. Gamis kan 40.7 post. Diklik sama saya. Nah, ini yang pakai hashtag itu. Maka saya kliknya recent. Nah, ini teman-teman lihat di sini ya. Lihat di sini, ini ada recent. Jadi saya klik di recentnya.
Klik. Ini adalah orang-orang yang setiap hari baru aja posting. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nih kita lihat, buktiin. Kita klik ya. Apa yang terjadi? Kita lihat. Baru 50 detik yang lalu tuh. Nah, ini berapa nih? 2 menit yang lalu. Nah, kalau pakai gitu apa yang harus lakukan? Ini kalau kamu mau targetin dia, kamu like, kamu komen. Jadi 30 menit sebelum posting. Menarik sampai sini? Menarik ya? Nah, saya ambil contoh lagi yang lain. Ya. Saya ambil contoh lain. Kalau misalkan saya ambil contoh Facebook lah, Facebook kan, misalkan contoh sama ya, kita mau garap misalkan gamis gitu ya. Kita cari aja hashtagnya gamis, ada nggak gamis gitu kan? Gamis, foto, video, pages, places. Coba kita lihat ya. Misalkan ada yang post tentang gamis nggak? Nah, tuh kan ada tuh. Nih, baju gamis terbaru gitu kan? Ya, kita lihat aja dulu ya. Galeri kebaya. Nah, tuh kan? Ini kan ada tuh butik gamis dan sebagainya. Saya klik aja gini, misalnya butik gamis. Nah, ini yang butik gamis. Ya saya like-lakin aja, sama. Saya komenin. Jadi nanti akhirnya dia notice ke tempat kamu. Oh, ada yang namanya Mega. Makanya saya wanti-wanti, jangan pernah nama kita itu ada nama corporate, jangan ada. Bener-bener murni nama kita gitu loh. Jadi kesannya lebih gampang. Jadi pakai rumus 503. Dengan asumsi ya, artikelmu sudah bagus 30 menit sebelum ini. Paling nggak dicoba aja dulu. Jadi kalau misalnya mau ngambil konten yang paling gampang, ya kamu tinggal ngambil konten yang ada di Instagram yang sudah saya buat. Itu kan kontennya udah pasti bagus tuh. Iya. Nah itu aja diambil misalkan. Nah jam terbang lama-lama kamu akan bagus. Dia ngeliat, ih bagus ya, menarik ya. Dia akan follow kamu. Nama followermu akan tambah banyak. Itu yang dilakukan. Jadi bukan sekedar add orang, tapi lakukan rumus 503 tadi. 30 menit sebelum posting. Dan pastikan kalau mereka komen di kamu, kamu harus balas komennya mereka. Jadi yang harus dilakukan 503 ideal 30 menit sebelum dan 30 menit sesudah. Apa tuh yang kalau yang sesudah? Sama. Masuk lagi ke resan lagi. Oh, masuk lagi ke resan. Jadi 30 menit sesudah itu lakukan lagi. Siapa tahu ada resan yang belum digarap. Pokoknya targetnya 50 orang aja. Nanti lama-lama kita akan makin banyak gitu loh. Nah, algoritma Facebook sama TikTok, Facebook sama Instagram itu gampang banget. Kalau dia pernah kepo 1 kali atau beberapa kali kepo sama lu, maka algoritmanya dia, si Facebook, setiap lu posting sesuatu, dia akan ditarik dimasukin ke tempat lu. Otomatis. Algoritmanya. Kalau kamu sudah pernah komen dia dan dia pernah komen di tempat lu, 2-3 kali saja, maka dia akan setiap lu posting baru, pasti dia muncul di timeline-nya. Jadi nggak perlu lakukan lagi dong 503 saat kerja kerasnya cuma di awal. Di awal, bener ya Coach ya. Nah, kalau mama misalkan pertanyaan, balik lagi, kenapa dia nggak mau masuk di grup? Bisa jadi either buyer personanya salah, atau either memang materinya nggak menarik untuk dia masuk. Nah, tugas kita bagaimana membuat konten-konten yang menarik. Itu kata kuncinya. Oke, Coach. Masuk akal? Masuk akal. Ada lagi? Clear Coach untuk masalah yang Cukup ya? Cukup. Udah kejawab semua ya? Kejawab semua. Mega, Ayi udah kebayang, udah paham ya? Udah kebayang ya? Oke, kalau gitu akhir kata, saya Coach Antonius dan Mega. Dan Ayi. Mengucapkan terima kasih. Sukses, bye-bye.